Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas C, Diploma 4, tingkat 1, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional akan memaparkan materi mengenai ibadah pada kesempatan kali ini. Anggota kelompok kami, yang pertama, Bagas Alfarisi, 2, Nabila Paramita Harahap, 3, Safiyah Wardah Andeni, 4, Fakar Rizky Hadi, 5, Anissa Salsabila Putri Salwa, 6, Filsa Asara Basir, 7, Safali Ulinuha, 8, Muhammad Fasyah Rahmaditio, 9, Raka Hafiz Herdianto, 10, Andini Natasha Afiktasari, dan yang terakhir ke-11 saya sendiri Muhammad Aska Asya Muzadi. Ibadah, kerangka dasar agama Islam. Pengertian ibadah. Ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab, yaitu ibadah. Dalam terminologi bahasa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ibadah memiliki arti yang pertama adalah perbuatan atau penyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Yang kedua, segala usaha lahir dan batin yang sesuai pemerintah agama yang harus dituruti pemeluknya. Yang ketiga, upacara yang berhubungan dengan agama. Ada dua pembagian ibadah dalam Islam, yaitu yang pertama ibadah mahdoh dan goiru mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang berhubungan dengan perjalanan syariat Islam yang terkandung dalam rukun Islam. Contoh ibadah mahdoh antara lain adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Sementara ibadah goiru mahdoh adalah ibadah yang dilaksanakan umat Islam dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Selanjutnya, hakikat ibadah. Yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri kepadanya. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, cinta. Maksudnya, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang mengandung makna mendahulukan kehendak Allah dan Rasul-Nya atas yang lain-lainnya atau atas yang segala-galanya. Adapun tanda-tandanya yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, jihad di jalan Allah atau berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ruang lingkup menurut Ibnu Taimiyah, ruang lingkup ibadah cakupannya sangatlah luas. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, semua ajaran agama termasuk ke dalam ibadah. Akan tetapi, untuk mempermudah akan diklasifikasikan. Untuk mempermudah, maka klasifikasinya menjadi sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syariat, yakni sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, tambahan dari kewajiban-kewajiban dalam bentuk ibadah sunnah, yaitu berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan beristighfar. Yang ketiga, segala hal yang dalam bentuk hubungan sosial yang baik dan pemenuhan hak-hak manusia, seperti berbuat baik kepada sesama dan kedua orang tua, menyantuni anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, menjalin silaturahmi, dan lain sebagainya. Yang keempat, akhlak insaniyah, yaitu bersifat kemanusiaan. Yang terakhir, akhlak robbaniyah, yaitu bersifat ketuhanan. Selanjutnya, sistematika ibadah. Sistematika ibadah dibagi menjadi 10. Yang pertama, toharoh. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, penyelenggaraan jenazah. Yang keempat, zakat. Yang kelima, puasa. Yang keenam, haji dan umroh. Yang ketujuh, iktikaf. Yang ke-8 sumpah dan kafarat, yang ke-9 nadar, dan yang terakhir kurban dan akikah. Selanjutnya, hubungan ibadah dengan iman, yaitu yang pertama, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Yang kedua, hubungan iman dengan ibadah adalah sejauh mana keimanan dapat mempengaruhi ibadah dan etika atau moral, dan sebaliknya. Keimanan atau akidah adalah fondasi dari semua ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketiga, seseorang yang telah beriman atau berakidah harus mengimplementasikan keimanannya dengan
syariah, yaitu beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan sesama manusia dan alam sekitar. Selanjutnya, tujuan ibadah dalam Islam. Ibadah dilakukan untuk menciptakan hubungan harmonis antara makhluk dan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah menciptakan, memelihara, mengangkat manusia sebagai khilafah di bumi, serta mengizinkan manusia untuk mengambil manfaat yang disediakan oleh alam. Yang ketiga, ibadah dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepatuhan para makhluk ciptaan Allah dalam melaksanakan perintahnya. Yang keempat, patuh tidaknya seorang hamba dalam melaksanakan perintah Allah akan mempengaruhi nasib mereka di dunia maupun di akhirat untuk kehidupan yang akan datang. Dan yang terakhir, ibadah dapat memberikan rasa aman, damai, dan tenang karena Allah dapat mengurus setiap urusan pada hambanya. Syarat-syarat diterimanya ibadah. Agar ibadah diterima di sisi Allah, umat muslim harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, iman. Ibadah yang dilaksanakan harus dilandasi dengan iman atau percaya kepada Allah. Artinya, manusia harus yakin bahwa ibadah yang diamalkan merupakan perintah dan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak berasal dari perintah Allah, maka harus berlandaskan anjuran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ikhlas. Setelah yakin, ibadah yang dilaksanakan harus dengan niat ikhlas karena Allah dan keikhlasan. Ibadah seseorang dapat dibedakan mana yang tujuannya untuk menentukan kebaikan kepada Allah dan mana yang bukan. 3. Ittiba. Ittiba artinya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Umat muslim yang telah diberikan atau yang mengikuti bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, secara otomatis ia akan mematuhi segala perintah, menjauhi larangan, dan beribadah kepada Allah hanya dengan syariah yang beliau ajarkan. Macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Dilihat dari segi umum dan khusus, maka ibadah dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ibadah khosoh atau ibadah mahdah. Ialah ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan syari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. B. Ibadah ammah adalah sebuah perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Ditinjau dari segi kepentingan perseorangan atas masyarakat, ibadah dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ibadah wajib, fardu, seperti sholat dan puasa. Yang kedua, ibadah ijma, seperti zakat dan haji. Sekian presentasi dari kelompok kami, materi tentang ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.